Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan Ajaran Hidup, uraian Sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Bagaimana kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang diperlukan dalam kehidupan. Amin. Kita sering mendengar istilah reformasi. Dari proses itu muncul tokoh-tokoh yang sering kita sebut reformator. Sesungguhnya dalam hidup iman setiap orang terjadi reformasi, disadari atau tidak. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Siapa yang melakukan? Sesungguhnya siapa sang reformator? Kita akan menemukan dalam renungan kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau berkenan menuntun, mengarahkan dan memimpin dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan menghayati serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11 yang tertulis demikian. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian sabda Tuhan. Bagian sabda Tuhan ini diberi tema Roh Kudus Sang Reformator. Istilah reformator ditujukan kepada yang membawa perubahan melalui reformasi. Kita mencatat dalam sejarah peristiwa reformasi gereja terjadi pada tahun 1517 Masehi yang memunculkan tokoh-tokoh Calvin, Zwingli, dan Martin Luther sebagai reformator. Demikian juga di tahun 1998 terjadi People Power yang melengsarkan pemerintahan Orde Baru dan memasuki era reformasi. Tema kita Roh Kudus Sang Reformator. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Reformasi yang dilakukan setelah pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Setelah itu mulailah era atau zaman Roh Kudus. Karena Roh Kudus mempunyai tugas utama menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama, Roh Kudus akan menunjukkan bahwa manusia berdosa karena ketidakpercayaannya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ketidakpercayaan agar membangkitkan kesadaran akan kesalahan dan perlunya pengampunan dosa. Keinsafan itu juga menjelaskan akibat yang mengerikan kalau orang tetap hidup dalam dosa atau terus berbuat dosa. Maka orang harus berbalik percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan orang bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar, telah bangkit dari antara orang mati, dimuliakan Allah, dan kini Tuhan atas segala sesuatu. Roh Kudus menyadarkan orang akan prinsip kebenaran Allah di dalam Kristus, menunjukkan apa dosa itu sebenarnya, serta memberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Yang ketiga, Roh Kudus juga menginsafkan orang bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Penghakiman Allah atas penguasa dunia ini menunjukkan penghakiman ilahi pada umumnya. Karena Roh Kudus untuk menginsafkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dinyatakan di dalam hidup semua orang yang dibaptis dalam Roh Kudus dan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus.
bersaksi kepada dunia bahwa apa yang dilakukan dunia jahat dan mengundang orang untuk bertobat. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak lahir, menyingkapkan dosa orang Yahudi dan mengingatkan mereka untuk bertobat dan mengubah cara hidup mereka. Petrus pada peristiwa Pentakosta dipenuhi Roh Kudus mengisapkan 3.000 orang berdosa dan mengajak mereka untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudaraku, sesungguhnya Roh Kudus juga berkarya dalam kehidupan setiap orang sekarang ini. Permasalahannya, apakah orang mau mendengar, apalagi mau diubah dalam hidupnya? Bagi orang percaya, sesungguhnya reformasi senantiasa dilakukan setiap saat. Mengapa bisa demikian? Sementara dalam proses kehidupan orang pada umumnya butuh waktu, tidak serta-merta untuk bisa diubah dan berubah. Ada 2 hal yang mendasari. Yang pertama, Roh Kudus telah dimeteraikan dalam hati kita setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan menuntun hidup orang percaya dalam kebenaran. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita orang percaya akan firman Tuhan ketika tidak berjalan di jalan Tuhan, on the track. Firman Tuhan juga menjadi pedoman, tuntunan, solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Roh Kudus juga menguatkan, menghibur pada saat kita mengalami kekecewaan, berduka, dan putus asa. Keterbukaan hati dan kesediaan untuk diingatkan, diinsafkan menjadi kunci bagi kita untuk bisa merasakan pertolongan dan pimpinannya, sehingga reformasi dalam hidup kita sungguh nyata. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk menginsafi dosa dalam kehidupan kita dan melakukan pertobatan agar menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga pada saat penghakiman menerima anugerah keselamatan. Roh Kudus senantiasa menolong kita orang percaya untuk melakukan reformasi. Kita orang percaya dipanggil untuk menyaksikan reformasi dalam kehidupan di mana Tuhan menempatkan kita. Orang percaya yang diberi kesempatan untuk memimpin atau menjadi pemimpin mempunyai kesempatan untuk melakukan perubahan atau reformasi atas lembaga yang dipimpinnya, sehingga kebenaran hakiki dari Tuhan sungguh bisa dinyatakan. Demikian juga para calon wakil rakyat yang sedang berproses pencalekan, nanti ketika terpilih menjadi legislator, dapat melakukan perubahan atau reformasi atas bidang-bidang atau aspek-aspek yang menjadi kewenangannya. Karena Roh Kudus menolong setiap kita untuk menyuarakan kebenaran atau suara kenabian dimanapun Tuhan menempatkan. Roh Kudus terus mendorong orang percaya untuk melakukan reformasi dalam kehidupan agar dunia ditobatkan, berubah, dan diselamatkan. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan sekaligus menguatkan iman kami kepadamu. Mohon berkat-Mu agar kami dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kami untuk senantiasa terbuka, untuk diingatkan dan berubah seturut kehendak-Mu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Kita bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.